KEP TV, mencerdaskan pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Majelis Hakim, pemohon, presiden, serta para hadirin yang kami muliakan. Pendapat ahli ini disusun oleh tim Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Saya, Dr. Ida Susanti, SH LLM CN, mewakili tim dalam kesempatan ini memohon diperkenankan untuk menyampaikan intisari dari pendapat hukum tertulis kami dalam uji material Undang-Undang Nomor 6 Tahun 23 Klaster Ketenagakerjaan dalam waktu kurang lebih 15 menit. Yang pertama, yang ingin kami sampaikan adalah berkaitan dengan karakteristik dari hukum ketenagakerjaan. Tentang kondisi dari hukum ketenagakerjaan di Indonesia, tadi sudah disampaikan oleh ahli yang pertama, bahwa di Indonesia jumlah tenaga kerja tidak berbanding dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia, kualitas dari sumber daya manusianya juga rendah, keterampilannya terlalu umum sehingga competitiveness dari para pekerja Indonesia menjadi sangat rendah. Hal ini menghasilkan sifat hubungan yang sangat subordinatif. Nah, karena itu hukum ketenagakerjaan Indonesia harus bersifat hukum ketenagakerjaan korporatis. Artinya, pemerintah harus hadir untuk menjadi penyeimbang dari hubungan antara pengusaha dan pekerja. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah menggeser dari hukum ketenagakerjaan yang korporatis menjadi hukum ketenagakerjaan kontraktualis. Hal ini sangat terlihat dari proses pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, pengupahan, dan pemutusan hubungan kerja yang banyak diserahkan pada kesepakatan para pihak di dalam perjanjian kerja. Kami sangat setuju bahwa iklim investasi untuk meningkatkan perekonomian harus dijaga, namun hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan melonggarkan pelindungan bagi pekerja. Selanjutnya berkaitan dengan jangka waktu dalam PKWT. Di dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 15 tahun pasal angka 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah mengubah pasal 59 ayat 1 huruf B dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama ini menghapuskan penegasan paling lama 3 tahun. Diikuti dengan pasal 81 angka 12 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah pasal 56 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 13 2003 menyatakan bahwa jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Di sini yang dikhawatirkan adalah bahwa karena dalam hubungan kerja yang subordinatif itu majikan atau pengusaha yang akan membuat perjanjian kerjanya, maka ada kecenderungan untuk menentukan perjanjian kerja yang jangka waktunya menjadi tidak pasti bagi pekerja dengan dihapuskannya peraturan-peraturan tersebut. Nah, ini yang menyebabkan kemudian muncul kehilangan atas hak atas kepastian untuk bekerja dan hak untuk berkarir. Dengan demikian, pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah terlanggar. Berikutnya, berkaitan dengan alih daya. Pasal 81 angka 20 dari di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah mengubah pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan menghilangkan pembatasan alih daya hanya untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Di sini membuat bahwa akhirnya core bisnis yang seharusnya dilakukan hanya oleh pengusaha sendiri, pekerja dari pengusaha sendiri, sekarang dapat dilakukan juga oleh pekerja dari penyedia alih daya. Hal ini menyebabkan ada terjadi pekerja yang harus dilindungi dengan standar yang berbeda, yaitu standar yang disediakan oleh penyedia alih daya dan standar yang disediakan oleh pengguna alih daya. Ini berpotensi menimbulkan diskriminasi.
Adanya perbedaan standar tersebut bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pengaturan tentang waktu istirahat mingguan untuk pekerja dengan 5 hari kerja. Di dalam pasal 81 angka 25, pasal 79 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 hanya menyebutkan dengan tegas bahwa yang memiliki hak untuk beristirahat 1 hari dalam 1 minggu untuk pekerja yang bekerja selama 6 hari per minggu. Tapi untuk pekerja yang bekerja selama 5 hari per minggu tidak disebutkan dengan tegas hak mereka untuk beristirahat selama 2 hari. Hal ini menyebabkan muncul ketidakpastian hukum sehingga dikhawatirkan akan dianggap bahwa pekerja yang bekerja 5 hari per minggu itu tidak memiliki hak normatif untuk beristirahat selama 2 hari kerja. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, berkaitan dengan kebijakan pengupahan dan upah minimum. Di dalam pasal 88 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tegas dinyatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Pasal 81 angka 27 pasal 88 dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 menghapus frasa yang melindungi pekerja. Sehingga dengan demikian di sini penentuan upah ini menjadi sangat tergantung pada kondisi pasar. Kebijakan tenaga kerja fleksibel, saya merujuk pada yang disampaikan oleh ahli yang pertama tadi, ini menyebabkan kemudian pekerja harus berjuang sendiri untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan pengusaha yang mengejar efisiensi untuk menghasilkan profit. Sehingga dengan demikian di sini dengan kondisi adanya surplus tenaga kerja Indonesia yang kemudian dapat berujung pada penentuan upah yang murah sebagai upaya untuk menarik investor, ini tentu akan bertentangan dengan pasal 28D ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, berkaitan dengan kebijakan upah minimum, di sini upah minimum sektoral dihapuskan, dan yang menjadi masalah bahwa upah minimum sektoral sebetulnya disediakan untuk melindungi pekerja di sektor unggulan yang mereka itu mempunyai kontribusi yang besar untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di satu daerah tertentu. Ini yang menyebabkan kemudian pengusaha yang menjadi pengusaha di sektor unggulan tentu memiliki capacity to pay yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengusaha di sektor non-unggulan. Sehingga pekerja yang sudah berkontribusi lebih banyak seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan upah yang juga lebih tinggi. Sebagaimana kalau saya melengkapkan dari pendapat ahli yang kedua tadi, merujuk pada Aristoteles, ini berkaitan dengan keadilan distributif, di mana pihak yang memberikan kontribusi lebih besar seharusnya juga mendapatkan kompensasi yang lebih baik. Nah, dengan tiadanya upah minimum sektoral ini menghapuskan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak sebagaimana amanat dari pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, ketiadaan keterlibatan serikat pekerja atau serikat buruh dalam pengupahan. Di sini berkaitan dengan 2 hal, yaitu berkaitan dengan upah di atas upah minimum dan di dalam upah di atas upah minimum peran untuk bernegosiasi dari serikat pekerja dihapuskan karena di sini kesepakatannya adalah langsung antara pekerja dengan pengusaha, dan kemudian berkaitan dengan penentuan upah minimum yang sekarang dari semula itu berkaitan dengan kebutuhan hidup layak, sekarang diganti dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu, sehingga dalam perundingannya ini banyak mendistorsi peran dari Dewan Pengupahan yang di dalamnya ada juga serikat pekerja menjadi komponennya. Nah, dengan demikian, dengan ditiadakannya hak dari serikat pekerja untuk ikut serta menentukan upah minimum ataupun upah di atas upah minimum, ini telah menghapuskan hak dari serikat pekerja untuk memperjuangkan haknya secara kolektif yang diamanatkan dalam pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
Selanjutnya, berkaitan dengan penghapusan parameter golongan jabatan masa kerja pendidikan dan kompetensi dalam kebijakan struktur dan skala upah. Pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 jelas menyebutkan bahwa struktur dan skala upah itu harus memperhatikan golongan jabatan masa kerja pendidikan dan kompetensi. Sehingga dengan demikian di sini dengan digantinya pasal ini menjadi komponen memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan, ini telah menghapuskan hak dari pekerja untuk diberi nilai sesuai dengan yang mereka miliki. Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan dari Saudi Arabia, menyatakan bahwa waktu kerja dan skill adalah hal yang akan membedakan nilai dari pekerja. Dengan demikian, penghapusan frasa dengan memperhatikan golongan jabatan masa kerja pendidikan dan kompetensi ini menyebabkan nilai dari pekerja tidak disorot berdasarkan apa yang betul-betul mereka miliki. Ini yang menyebabkan pasal ini menjadi inkonstitusional, melanggar pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, berkaitan dengan PHK, terjadi pergeseran dari permit request principle menjadi notification principle, karena semula sebelum pengusaha mem-PHK diwajibkan mereka mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari lembaga yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun sekarang kemudian dalam Undang-Undang Cipta Kerja diubah menjadi pemberitahuan. Nah, apabila kita menyorot pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 PUU 15 Romawi tahun 2017, di sini dinyatakan bahwa pasal 28D ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945 itu ditentukan bahwa untuk melaksanakan pemenuhan imbalan dan perlakuan yang adil diperlukan peran aktif negara. Nah, dengan menggeser dari permit request principle menjadi notification principle, ini jelas bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 tahun 2017 karena peran negara untuk aktif dalam PHK ini menjadi dihapuskan. Selanjutnya, PHK karena alasan efisiensi selain karena perusahaan tutup. Ini juga mengalami pergeseran karena di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19 PUU 9 Romawi 2011 jelas dikatakan bahwa perusahaan tutup akibat efisiensi di dalam pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan akan dianggap inkonstitusional bila hal itu tidak dimaknai sebagai perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu. Pasal 81 ayat 45, angka 45 pasal 154A ayat 1 huruf B dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, dan di sini saya merujuk pada pendapat dari ahli yang kedua bahwa untuk memaknai satu peraturan kita juga harus memperhatikan peraturan pelaksananya, terutama karena ada pengalihan peraturan ke dalam peraturan yang lebih rendah. Ternyata di sini pernyataan efisiensi itu kemudian diubah baik dengan penutupan perusahaan atau tanpa penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian atau untuk mencegah kerugian. Jelas hari ini bertentangan dengan dengan putusan 19 tahun 2011 dari Mahkamah Konstitusi, dan di sini peran dari Mahkamah Konstitusi untuk menjaga agar makna dari Undang-Undang Dasar 1945 tetap berkepastian, maka kami dari P3HKI beranggapan bahwa pasal 81 angka 45 ini bertentangan dengan putusan nomor 19 tahun 2011 yang juga bertentangan dengan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, penurunan kewajiban untuk membayar kompensasi pasca PHK di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk pekerja yang mengalami PHK karena efisiensi itu mendapatkan 2 kali tarif. Sementara di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ternyata
pemberian komponen 2 kali tarif itu dihapuskan. Ini menunjukkan bahwa efisiensi itu seharusnya ada di bawah kontrol dari pengusaha. Pengusaha yang mengupayakan supaya perusahaan tetap efisien. Namun karena kegagalan dari pengusaha untuk melakukan efisiensi, menyebabkan PHK, dan ternyata beban PHK ini kemudian dialihkan dari yang tadinya harus menjadi resiko pengusaha dengan memberi kompensasi lebih, ternyata jadi dialihkan menjadi beban pengusaha pekerja, sehingga kemudian dihapuskan hak untuk mendapat kompensasi lebih tersebut. Nah, ini bertentangan dengan ILO Principle Protection for the Best Interest of Workers, karena pekerja adalah pihak yang lebih rendah sehingga kemudian perlu untuk mendapatkan perlindungan, dan juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 61 PUU 8 Romawi tahun 2010, karena di sini disebutkan bahwa perwujudan dari pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa hak untuk diakui atas suatu standar kehidupan yang layak atau further recognized rights to an adequate standard of living, ini yang kemudian diabaikan. Dengan demikian, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, penghapusan kompensasi yang 2 kali itu juga bertentangan dengan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Selanjutnya, berkaitan dengan PHK karena alasan mendesak. Nah, ini yang lebih unik lagi, karena di dalam pasal 158 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, pengusaha diberi hak untuk mem-PHK untuk kesalahan-kesalahan yang dianggap sebagai kesalahan berat sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, di dalam putusan nomor 12 tahun 2003 di Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa pasal 158 itu inkonstitusional, karena di dalam penetapan PHK, pekerja sudah di PHK, dihukum sebelum dia dibuktikan melalui pengadilan yang imparsial bahwa dia telah bersalah. Nah, hal ini bertentangan dengan due process of law, sehingga dengan demikian peraturan tersebut dianggap inkonstitusional. Tapi sekarang ternyata peraturan tersebut dimasukkan kembali di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tidak di dalam Undang-Undang Cipta Kerjanya, tetapi di dalam pasal 52 PP nomor 35 tahun 2021 yang seharusnya kita maknai sebagai satu kesatuan dengan peraturan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, karena Undang-Undang Cipta Kerjanya mengatur tentang peraturan yang mendesak, dan kemudian peraturan mendesak itu dimaknakan di dalam PP yang ternyata isinya persis sama dengan pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya sudah dinyatakan inkonstitusional. Sehingga dengan demikian kami meyakini bahwa pasal tersebut melanggar pasal 27 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dengan demikian kami berkesimpulan bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa pengaturan dari pasal 81 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 adalah tidak memunculkan tidak dipenuhinya beberapa hak konstitusional, yaitu yang pertama hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum menurut pasal 27 ayat 1, kemudian hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan di dalam pasal 27 ayat 2, kemudian hak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif, ini juga dihapuskan, dan kemudian hak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Nah, Yang Mulia Majelis Hakim, pemohon, pemerintah, serta para hadirin yang saya muliakan, demikian ringkasan pendapat ahli dari tim P3HKI yang hanya mampu mengakomodasi sebagian kecil dari analisa tertulis yang telah kami lakukan. Terima kasih atas kesempatan ini, dan kami akan menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.